Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Hatifah Kaspa dengan NIM 2002649, Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi dari manajemen koleksi, yaitu tentang kebijakan pengembangan koleksi. Baiklah, materi presentasi yang akan presentasikan pada hari ini yaitu yang pertama, konsep dasar kebijakan, yang kedua, asas kebijakan pengembangan koleksi, yang ketiga, informasi utama dalam kebijakan pengembangan koleksi, yang keempat, fungsi kebijakan pengembangan koleksi, dan yang kelima, manfaat kebijakan pengembangan koleksi, dan yang terakhir, isi kebijakan pengembangan koleksi. Konsep dasar kebijakan. Kebijakan adalah perangkat prinsip dan strategi yang akan menjadi panduan mengenai tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kebijakan adalah panduan dalam bertindak, terutama dalam kegiatan sehari-hari, dengan maksud untuk menciptakan keseragaman dalam mengelola sebuah organisasi. Yang selanjutnya ada konsep dasar kebijakan. Kebijakan berfungsi untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan filosofi dan tujuan organisasi. Kebijakan dalam sebuah organisasi dapat digunakan untuk yang pertama, menangani masalah dalam organisasi, yang kedua, sebagai panduan dalam membuat keputusan, yang ketiga, menjelaskan nilai-nilai dan tujuan organisasi, yang keempat, membuat komitmen dengan tujuan organisasi, dan yang kelima, memenuhi hak-hak staf. Berikutnya ada definisi kebijakan pengembangan koleksi. Kebijakan pengembangan koleksi, yaitu kerangka kerja dan sekumpulan parameter yang dijadikan sebagai acuan kerja oleh staf perpustakaan dan menilai pelayanan kepada pengguna perpustakaan, atau suatu ketentuan yang memuat prinsip untuk mengarahkan cara pengembangan koleksi perpustakaan yang disetujui oleh pihak yang bertanggung jawab. Selanjutnya ada asas kebijakan pengembangan koleksi. Yang pertama yaitu ada asas kerelevanan. Asas kerelevanan yaitu koleksi perpustakaan hendaknya relevan dengan aktivitas yang telah diprogramkan oleh perpustakaan. Tercapainya kinerja perpustakaan yang memuaskan stakeholders, serta perpustakaan aware dan mampu mengantisipasi pengembangan pemustaka. Yang kedua ada asas kelengkapan. Koleksi perpustakaan harus lengkap terkait dengan kebutuhan pemustaka dan pustakawan harus mengetahui kebutuhan utama dari pemustaka. Dan yang ketiga ada asas kemutakhiran. Perpustakaan harus mengadakan dan memperbarui bahan pustaka yang menjadi koleksi. Dan yang terakhir ada asas kerjasama. Koleksi perpustakaan sebaiknya merupakan hasil kerjasama semua pihak yang berkepentingan dalam pengembangan koleksi, seperti pustakawan, pembina atau pemimpin perpustakaan, tokoh masyarakat, guru atau dosen, dan sebagainya. Dan selanjutnya ada informasi utama dalam merancang kebijakan pengembangan koleksi. Ada yang pertama, kekuatan dan kelemahan koleksi perpustakaan. Yang kedua, pemustaka dan perubahan kebutuhannya. Dan yang ketiga, ada sumber-sumber informasi lain. Dan adapun fungsi kebijakan dari pengembangan koleksi, yaitu fungsi yang pertama, fungsi perencanaan, yaitu yang mengatur prioritas dalam mengalokasikan sumber dana, serta perpustakaan harus dapat menentukan skala prioritas pengadaannya. Fungsi yang kedua yaitu fungsi komunikasi internal. Proses pembuatan pengembangan koleksi memerlukan komunikasi dengan stakeholders dan diharapkan berlangsung secara kontinu, serta dapat dijadikan sebagai dokumen pegangan dalam komunikasi dengan pihak internal. Yang ketiga ada fungsi komunikasi internal, sebagai upaya peningkatan kerjasama antar perpustakaan. Dan selanjutnya ada manfaat kebijakan pengembangan koleksi. Manfaat dan fungsi kebijakan pengembangan koleksi ini dari Jorman dan Hawes tahun 1991, yaitu membantu pustakawan mengidentifikasi kebutuhan pemustaka serta membantu penyusunan skala prioritas alokasi dana. Yang kedua, membantu memastikan bahwa perpustakaan berkomitmen untuk melayani semua stakeholders.
Yang ketiga, membantu membuat standar dalam melakukan penyeleksian dan penyiangan koleksi. Yang keempat, menginformasikan kepada staf, pengguna perpustakaan lainnya mengenai cakupan koleksi yang ada. Yang kelima, membantu meminimalisir kesalahan dan ketidaksinambungan dalam proses seleksi. Yang keenam, sebagai alat bantu untuk melatih staf baru. Yang ketujuh, membantu menjamin keberlangsungan koleksi. Yang kedelapan, membantu dalam melakukan evaluasi pribadi staf itu sendiri. Yang kesembilan, membantu memperlihatkan bahwa perpustakaan benar-benar berjalan. Yang kesepuluh, menyediakan informasi untuk penyusunan anggaran perpustakaan. Yang kesebelas, membantu dalam melakukan efisiensi dalam pembuatan keputusan sehari-hari melalui staf. Dan yang terakhir ada sebagai sarana untuk menangani ketidakpuasan dari staf maupun pengguna perpustakaan. Dan yang terakhir, materi yang terakhir yaitu ada isi kebijakan pengembangan koleksi. Yang pertama, penjelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan perpustakaan dan siapa yang diberi wewenang untuk seleksi. Yang kedua, metode pemilihan, pengaturan anggaran, komposisi masyarakat yang dilayani dengan dan informasi berupa pedoman dan kriteria seleksi. Jika ada masalah-masalah khusus didaftarkan dengan detail. Yang keempat, penjelasan mengenai komposisi koleksi yang dikembangkan. Yang kelima, jenis barang pustaka beserta definisi tiap jenis dan kategorinya. Yang ketujuh, hadiah pinjam antar kriteria dan tata cara penyiapan. Dan yang terakhir, sikap perpustakaan terhadap sensor dan masalah lain yang berkaitan dengan intellectual freedom. Baiklah. Baiklah, sekian dari presentasi, maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.